warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Wahyuni. Saya dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 dengan NPM 19410064. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian tentang perjalanan saya untuk nyore di Wonogiri. Yuk. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Yang dengan nama wisata Gantole, namun ada satu dan lain hal, Gantole tersebut ditutup. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali putar balik dan mencari wisata lainnya. Wisata apakah itu? Everybody shake it, baby. Wisata nongkrong yang sering dilakukan oleh anak muda di sini. Plaza atau patung bedua desa yang terdapat di Everybody shake it, baby. Desa Toko, Wonogiri. Salah satunya adalah harus memindahkan puluhan
ribu penduduk Wonogiri ke transmigrasi di Pulau Sumatera. Atas jasa besar penduduk dalam berkorban itu, pemerintah Kabupaten Wonogiri kemudian mendirikan sebuah monumen bernama Monumen Patung Bedol Deso. Monumen Bedol Deso ini terletak di sisi kanan intrek pintu air WGM, berupa bangunan sejumlah patung dengan tinggi antara 2 hingga 3 meter. Patung ini menggambarkan sebuah keluarga yang lengkap yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Keempatnya tampak menghadap ke barat laut dan melambaikan tangan ke belakang ke sisi waduk. Ini seakan melukiskan perpisahan dari desa asalnya menuju ke tempat transmigrasi. Sedangkan pada bagian bawah monumen terdapat relief yang menceritakan awal mula berdirinya waduk hingga pembangunan dan proses transmigrasi. Sedikit menceritakan pembangunan WGM memakan selama waktu 5 tahun, terhitung sejak tahun 1976 hingga 1981. WGM dibuat dengan fungsi utama sebagai flood control atau pengendali banjir Sungai Bengawan Solo. Sebab sebelumnya sering terjadi banjir yang disebabkan limpahan air dengan volume besar di aliran Bengawan Solo yang kerap menimbulkan kerugian tidak sedikit. Luas genangan WGM lebih dari 8.800 hektar. Untuk membentuk genangan seluas itu, daerah yang harus ditenggelamkan sekitar 90 km persegi terdiri atas 51 desa di sebuah dan 7 buah kecamatan waktu itu. Sedangkan total penduduk yang sebelumnya menempati desa tersebut adalah 12.525 kepala keluarga atau 68.778 jiwa. Lantaran adanya pembangunan waduk dengan tujuan kemanusiaan itu, praktis penduduk tadi secara sukarela meninggalkan daerah asalnya untuk menuju lokasi baru yang tersebar di berbagai daerah di Pulau Sumatera. Lokasi tujuan para transmigrasi diantaranya Situing, Provinsi Sumatera Barat, Jujuhan, Rimbojuang, dan Alai Ilir, serta Peminang di Provinsi Jambi, selanjutnya Airlais, Sebelar, Ketahun, Ipuh, Provinsi Bengkulu, dan Panggang, Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan. Perpindahan penduduk dengan pola transmigrasi tadi disebut bedol deso. Lantaran seluruh penduduk tanpa terkecuali harus meninggalkan daerahnya. Kala itu, menurut salah satu warga yang ikut transmigrasi ke Situng, Hadi Prasetyo, 73 tahun, terlihat pemandangan mengharukan saat warga akan diberangkatkan. Semuanya menangis, tidak hanya mereka yang akan transmigrasi, tapi pejabat, pemerintah, dan warga yang tidak terkena genangan. Semua meneteskan air mata dan sedih karena berpisah untuk tujuan kemanusiaan. Meskipun itu, menurut Sularjo, ada terbesit kebanggaan di antara warga transmigrasi. Pasalnya, perpindahan dan pengorbanan mereka demi mewujudkan tujuan mulia yang nantinya akan dinikmati banyak orang. Salah satu pengunjung di sini. Perkenalkan namanya siapa, Mbak? Nama saya Aldia. Kira-kira udah
udah tahu tempat ini dari berapa lama? Udah dari kecil sih, sering kesini juga sama keluarga. Semenarik apa sih Mbak tempat ini menurut Mbak? Soalnya ini kan gimana ya, wisata, terus banyak rekreasinya buat adik saya kan biasanya juga kesini gitu. Terus kalau HTM-nya ada nggak sih di sini? Nggak ada sih. Jadi Mbak suka di sini. Terima kasih wawancaranya. Nah, selanjutnya tempat nongkrong yang lainnya biasanya dilakukan di alun-alun Wonogiri, yaitu alun-alun Giri Krida Bakti. Di video ini saya tidak berhenti karena ada lain dan satu hal, mengingat saat ini sedang pandemi, jadi di situ hanya boleh berhenti sebentar saja. Tapi saya tidak berhenti karena saya takut dan karena wabah ini belum berakhir, jadi saya memutuskan untuk tidak ke situ. Tapi video ini adalah tempat yang biasa sering dilakukan untuk nongkrong, dan biasanya sebelum pandemi menyerang, tempat ini sangat ramai oleh anak-anak muda kalau malam-malam hari, dan banyak sekali penjual makanan-makanan. Tapi karena pandemi ini menjadi sepi dan tidak ada aktivitas karena diberhentikan sejenak. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa nongkrong lagi di sini. Di tempat alun-alun ini saya juga tidak melakukan wawancara, mengingat saya sendiri sangat merasa takut untuk berhenti, jadi mohon maaf. Dan kurang lebihnya itulah informasi yang saya bisa berikan tentang nongkrong di Wonogiri. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kepada dosen saya, Bapak Irawan Wibisono. Saya minta maaf. Dan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini karena agak kurang gak jelas, saya minta maaf. Di video ini sudah menuju perjalanan saya pulang, dan saya juga memberitahukan informasi dari rumah saya ke wisata-wisata tadi itu memerlukan waktu 1 hingga setengah jam dari rumah saya. Dan tempat pertama, saya boleh ulang, itu adalah Monumen Plaza atau Patung Bedol Deso yang ada di Wonogiri, dan yang kedua adalah alun-alun Giri Krida Bakti. Kalian boleh coba ke situ. Terhitung 1 sampai setengah jam itu mulai dari rumah saya. Rumah saya di Kecamatan Ngadirojo, dan yang pertama ke Plaza Wonogiri itu di daerah Pokoh Kidul Wonogiri. Itu memerlukan 30 menit. Dan ke alun-alun ini sekitar balik lagi itu sekitar 30 menit. Jadi kalau bolak-balik itu hampir 1 jam. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Saya banyak-banyak minta maaf atas kekurangan dalam video ini, dan mohon dimaklumin karena ini juga tergesa-gesa membuatnya. Saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton. Stay healthy, stay positive, and stay safe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.